Biokimia hati. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian biokimia hati. Jadi hati adalah organ penting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk melakukan banyak jalur biokimia penting. Secara biokimia, hati terlibat dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein, serta sintesis empedu, vitamin, lipid, dan faktor koagulasi. Hati juga memainkan peran penting dalam detoksifikasi zat-zat beracun di dalam tubuh. Hati adalah organ kunci untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan energi yang sehat dalam tubuh, dan jalur biokimianya sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Biokimia hati dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam penyakit dan mengembangkan pengobatan untuk penyakit tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi hati dan struktur hati. Nah, yang pertama yaitu anatomi hati. Nah, berdasarkan gambar di samping saya, hati atau hepar merupakan organ terbesar sekaligus kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Nah, hati ini terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Pada gambar di samping saya terlihat bahwa hati berdekatan dengan lambung, usus halus, dan kantung empedu, di mana kantung empedu ini berada pada bagian bawah hati dan berfungsi untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati sebelum dialirkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Selain itu, hati memiliki berat sekitar 1-1,5 kg dan berperan penting dalam metabolisme, detoksifikasi, dan penyimpanan zat gizi serta pembentukan empedu. Nah, selanjutnya ada struktur hati, di mana hati memiliki dua permukaan utama, di mana permukaan diafragmatika yang menghadap ke depan dan ke atas terbagi menjadi lobus kanan sebagai bagian terbesar serta lobus kiri yang lebih kecil. Keduanya dipisahkan oleh ligamentum falciforme yang menempelkan hati ke dinding perut, sedangkan permukaan visceral menghadap ke belakang dan ke bawah, menampakkan lobus quadratus, lobus caudatus, serta kantung empedu yang menempel di sisi bawah lobus kanan. Nah, di permukaan visceral ini terdapat celah porta hepatis, tempat masuknya vena porta hepatica membawa darah kaya nutrisi dan arteri hepatica propria membawa darah kaya oksigen, serta jalan keluar ductus hepaticus untuk empedu. Sementara vena hepatica mengalirkan darah dari hati ke jantung secara langsung, tidak melewati porta hepatis. Selanjutnya, tentang fungsi metabolit hati dan hubungannya pada tubuh yang normal. Baik, yang pertama, fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mengatur metabolisme karbohidrat untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Saat kadar glukosa meningkat, setelah makan, hati menyimpannya dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Sebaliknya, ketika tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah kembali menjadi glukosa, atau hati membentuk glukosa baru melalui gluconeogenesis. Dengan mekanisme ini, tubuh memiliki pasokan energi yang cukup dan kadar gula darah tetap normal. Yang kedua, fungsi hati dalam metabolisme protein. Hati mengatur metabolisme protein dengan mengolah asam amino, mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea, serta mensintesis protein plasma seperti albumin dan faktor pembekuan darah. Albumin berfungsi menjaga tekanan osmotik darah, sedangkan faktor pembekuan darah membantu menghentikan pendarahan. Dengan demikian, keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga dan zat beracun tidak menumpuk. Yang ketiga, fungsi hati dalam metabolisme lemak. Hati berperan dalam mengkoordinasi asam lemak sebagai sumber energi, mensintesis kolesterol, fosfolipid, dan lipoprotein, serta menghasilkan badan keton saat tubuh kekurangan glukosa. Fungsi ini membantu menjaga keseimbangan kadar lemak dalam darah, menyediakan energi bagi tubuh, dan mendukung pembentukan hormon serta membran sel. Yang keempat, fungsi hati dalam sintesis dan sekresi empedu.
Hati menghasilkan empedu yang mengandung garam. Empedu untuk membantu mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah dicerna dan diserap di usus halus. Empedu juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dengan demikian, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dapat berlangsung secara optimal. Yang kelima, fungsi hati dalam detoksifikasi. Hati berfungsi menetralkan obat, alkohol, hormon, dan berbagai zat berbahaya melalui proses detoksifikasi. Zat-zat tersebut diubah menjadi bentuk yang lebih aman dan mudah dikeluarkan melalui urin atau empedu. Proses ini melindungi tubuh dari penumpukan racun sehingga fungsi organ-organ tetap berjalan dengan baik. Yang keenam, fungsi hati dalam penyimpanan zat gizi. Hati menyimpan glikogen sebagai cadangan energi, serta menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12 dan mineral seperti besi. Cadangan tersebut akan digunakan ketika tubuh membutuhkan energi atau saat asupan nutrisi berkurang. Dengan demikian, kebutuhan energi dan nutrisi tubuh tetap terpenuhi. Yang ketujuh, fungsi hati dalam sintesis protein plasma. Hati menghasilkan berbagai protein plasma seperti albumin, faktor pembekuan darah, dan protein transport. Protein-protein ini berperan dalam menjaga tekanan osmotik darah, mengangkut berbagai zat di dalam darah, serta membantu proses pembekuan darah. Oleh karena itu, fungsi ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan mencegah pendarahan yang berlebihan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya bilirubin atau direct dan indirect. Pigmen kuning pemecahan hemoglobin yang dibuang via empedu ke fases, yaitu pada bilirubin direct atau larut air dapat dibuang melalui urin. Peningkatannya hampir selalu menunjukkan penyakit pada hati atau saluran empedu. Sedangkan bilirubin indirect atau tidak larut dalam air terikat pada albumin. Peningkatan jenis ini jarang terjadi pada penyakit hati. Serum protein dan biosintesis menilai fungsi sintesis hati melalui pemeriksaan protein darah, yaitu albumin, di mana penurunan kadar menandakan gangguan fungsi sintesis. Kadar lebih besar dari 3 gram per liter mengindikasikan penyakit kronis. 2. Globulin. Gamma globulin meningkat pada hepatitis kronis dan sirosis. Ketiga, faktor pembekuan. Umur singkat 5-6 hari menjadikannya indikator fungsi sintetis yang lebih sensitif dibanding albumin. Kerusakan sel hati memperpanjang waktu protrombin. Alkali fosfatase atau ALP, enzim yang ditemukan di sel hati dekat saluran empedu. Peningkatan kadar ALP merupakan petunjuk kuat adanya sumbatan atau hambatan pada saluran empedu. Gejala klinis penyertanya sering berupa warna kuning atau ikterus pada kulit, kuku, atau sklera mata. Parameter biokimia hati. Aminotransferase, AST atau SGOT, dan ALT atau SGPT, indikator sensitif kerusakan sel hati akut, misalnya hepatitis. ALT lebih spesifik untuk hati, tetapi AST juga ada di jantung, otot ginjal, dan lain-lain. Kerusakan hati meningkatkan kadar enzim. Misalnya pada AST meningkat 5 kali lipat dari keadaan normal, maka akan mengalami kerusakan sel. Jika ALT meningkat 1-3 kali lipat akan menyebabkan perlemakan. Jika ALT meningkat 3-10 kali lipat akan mengakibatkan hepatitis kronis, sedangkan untuk ALT meningkat di atas 20 kali lipat akan mengakibatkan hepatitis akut atau toksis. Nah, ada 3 peran utama hati dalam mengolah nutrisi tubuh. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, di mana hati bertindak sebagai pengatur kadar gula darah. Saat kita selesai makan makanan manis atau berkarbohidrat dan kadar gula darah naik,
hati melakukan proses glikogenesis, yaitu mengubah kelebihan gula menjadi tabungan energi bernama glikogen. Lalu, saat kita lapar atau berpuasa, hati melakukan glikogenolisis untuk membongkar tabungan glikogen tersebut kembali menjadi gula. Nah, jika tabungan glikogen tersebut sampai habis total, hati punya kemampuan luar biasa bernama gluconeogenesis, yaitu membuat gula baru dari bahan non-karbohidrat. Yang ketiga adalah metabolisme protein. Hati memecah protein makanan menjadi asam amino untuk membentuk protein penting di dalam tubuh, seperti albumin dan faktor pembeku darah. Selain itu, proses pengolahan protein ini menghasilkan zat sisa beracun bernama amonia. Melalui siklus urea, hati menetralkan amonia tersebut menjadi urea yang aman, lalu menyalurkannya ke ginjal untuk dibuang lewat air kencing. Yang kedua, metabolisme lemak. Hati berfungsi mengolah energi cadangan dengan cara membakar asam lemak. Jika kita mengonsumsi karbohidrat terlalu banyak, hati akan mengubah kelebihannya menjadi lemak dan membagikannya ke jaringan lemak tubuh. Namun, saat tubuh berada dalam kondisi puasa ekstrim atau kehabisan karbohidrat, hati akan mengubah asam lemak menjadi badan keton sebagai bahan bakar darurat, terutama untuk otak kita. Jadi, hati merupakan pusat metabolisme tubuh yang berfungsi mengolah zat gizi, menghasilkan energi, menyimpan cadangan nutrisi, serta menetralisir zat berbahaya. Dalam metabolisme karbohidrat, hati mengatur kadar glukosa darah melalui pembentukan, penyiapan, dan pemecahan glikogen. Pada metabolisme protein, hati mengubah asam amino, mensintesis protein plasma, serta mengubah amino yang bersifat toksik menjadi urea agar dapat dikeluarkan oleh ginjal. Selain itu, hati berperan dalam metabolisme lemak dengan mencegah asam lemak sebagai sumber energi serta membentuk triserida, kolesterol, dan badan keton. Selain itu, metabolisme hati juga melakukan toksifikasi dengan menetralkan obat, alkohol, dan racun sehingga aman dikeluarkan dari tubuh. Hati menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak sehingga membuat bilirubin dan kolesterol. Organ ini juga menyimpan glikogen, vitamin A, D, E, K, dan B12 serta mineral seperti besi dan tembaga. Di samping itu, hati mengatur metabolisme berbagai hormon sehingga keseimbangan fungsi tubuh tetap terjaga. Secara keseluruhan, hati merupakan organ vital yang berperan penting menjaga homeostasis tubuh. Baik, adapun gangguan biokimia hati, yang pertama yaitu hepatitis. Yaitu peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol, obat-obatan, dan penyakit autoimun. Adapun kerusakan sel hati menyebabkan enzim ALT dan AST keluar ke dalam darah sehingga kadarnya meningkat, dan gejalanya itu lelah, mual, hingga nyeri perut kanan atas. Yang kedua yaitu perlemakan hati. Terjadi akibat penumpukan lemak berlebih di dalam sel hati. Umumnya disebabkan oleh obesitas, diabetes, serta konsumsi alkohol. Pemeriksaan biokimia biasanya menunjukkan peningkatan ringan ALT dan AST. Yang ketiga yaitu sirosis hati, merupakan tahap akhir kerusakan hati kronis yang ditandai dengan terbentuknya jaringan parut fibrosis sehingga fungsi hati menurun. Penyebab utamanya yaitu meliputi hepatitis kronis dan konsumsi alkohol yang berjangka panjang. Akibatnya, hati tidak mampu menghasilkan albumin dan faktor pembekuan darah secara optimal. Yang keempat yaitu kolestasis, gangguan aliran empedu akibat sumbatan pada saluran empedu atau gangguan fungsi hati. Penumpukan empedu menyebabkan bilirubin masuk ke aliran darah. Gejalanya itu meliputi kulit dan mata menguning. Yang kelima yaitu gagal hati. Kondisi ketika hati tidak lagi mampu menjalankan fungsi metabolisme, sintesis protein, dan detoksifikasi, dan dapat terjadi akibat hepatitis berat, sirosis, ataupun keracunan obat, serta menyebabkan penumpukan zat beracun seperti amonia dalam darah dan gangguan pembekuan darah. Adapun pemeriksaan biokimia menunjukkan bilirubin dan amonia meningkat, sedangkan albumin menurun. Gejalanya meliputi ikterus, mudah lelah, pembengkakan, serta penurunan kesadaran. Baik, materi selanjutnya adalah mencegah dan menjaga kesehatan hati.
Hati merupakan organ yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kesehatan hati perlu dijaga agar terhindar dari berbagai penyakit. Untuk mencegah penyakit hati dan menjaga kesehatan organ ini, beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal dengan membatasi asupan kalori dan rutin berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta menghindari minuman beralkohol. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan intim dan menghindari berganti-ganti pasangan seksual. Yang keempat, mendapatkan imunisasi, terutama vaksinasi hepatitis B. Yang kelima, menggunakan obat sesuai dosis yang dianjurkan dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen herbal bersamaan dengan obat-obatan yang lainnya. Yang keenam, menjauhi narkoba, terutama narkoba suntik, serta tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Dan yang terakhir, menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, pakaian berlengan panjang, dan sarung tangan saat terpapar bahan kimia, serta memastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Selain itu, lakukan pemeriksaan kesehatan medical check-up secara rutin untuk memantau fungsi hati. Jika muncul gejala seperti kulit atau mata menguning, urin berwarna gelap, mudah lemah, mual muntah, atau nyeri perut, segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.